Sahabat Maksi, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya, Safira, di program Jelajah Sawit. Nah, pada episode kali ini, kita sudah bersama dengan Bapak Sahat dan akan membahas lebih lanjut mengenai potensi sawit, khususnya sebagai bahan bakar yang hemat energi dan juga ramah lingkungan. Oke, sebelumnya Bapak Sahat, mungkin saya izin untuk menanyakan kabar Bapak dulu ya Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik. Oke, sudah lama mungkin Bapak tidak menyapa pemirsa yang ada di rumah ya Bapak ya? Iya. Apalagi saat ini kita baru memasuki masa transisi setelah dari pandemi begitu Pandemi, ya Pak? betul. Betul sekali. Oke, walaupun kita saat ini di masa transisi, tapi semangat kita, apalagi semangat untuk ke sawit itu tidak boleh pudar ya sahabat Maksi. Tidak boleh. Tidak boleh ya Pak ya? Oke. Nah, saat ini sahabat Maksi, kita akan berbincang dengan Bapak Sahat. Beliau adalah seorang peneliti yang juga merupakan tokoh yang aktif membahas seputar kelapa sawit yang sustainable atau berkelanjutan. Nah, sahabat Maksi, langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada Bapak Sahat mengenai sawit. Oke Bapak, mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama ya Bapak. Siap. Nah, untuk kelapa sawit sendiri ini kan kita tahu ya Pak bahwa potensinya sangat besar baik di Indonesia maupun di dunia begitu ya Pak. Ya. Oke, nah untuk energinya sendiri yang ramah lingkungan yang bisa dihasilkan oleh minyak kelapa sawit ini apa sih Pak kelebihannya dibandingkan dengan minyak nabati lainnya begitu Pak? Ya, kalau dilihat dari segi ramah lingkungan, kita lihat dulu sawit itu sebetulnya kalau didefinisikan adalah minyak bumi. Sama aja sawit dengan minyak bumi. Cuma sawit dalam hal kasus minyak bumi dia terkontaminasi dengan karboksil. Oke. Jadi kalau dari sawit itu karboksilnya kita tarik, kita lepaskan, dan itu yang sedang dilakukan oleh ITB sekarang dan juga dilakukan oleh beberapa perusahaan di luar negeri, maka dia bisa menjadi bensin dan dia bisa menjadi solar. Bisa. Nah, dalam hal emisi dia sangat rendah dibandingkan dengan fosil. Jadi keramahan lingkungan dalam konteks itu memang ini sangat baik. Makanya di Eropa mulai tahun 2001 mereka sudah beralih dari energi fosil ke energi green, renewable energy, yaitu menggunakan bahan yang mereka punyai pada saat itu adalah rapeseed oil. Jadi dalam hal sawit sangat besar itu manfaatnya sebagai penurunan emisi untuk bahan bakar ya. Oke, baik Bapak. Jadi memang sawit ini ternyata banyak kelebihannya ya Pak, terutama di bagian emisi tadi seperti yang Bapak sampaikan. Kemudian juga memang sebenarnya di negara lain sudah mulai diupayakan ya Bapak renewable energy ini. Betul. Jadi memang di Indonesia sendiri harusnya juga mengikuti jejak mereka di luar begitu ya Pak ya? Kalau di Indonesia bahkan kita sudah advance. Oke. Ya. Contohnya di luar negeri itu mereka menggunakan bahan campuran biofuel untuk bahan bakar itu masih relatif rendah. Kita sekarang udah mencapai 35% dari bahan solar kita itu bisa dicampur dengan pame yang berasal dari sawit. Jadi dalam hal pemakaiannya kita udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka sebetulnya. Berarti luar biasa ternyata ya Pak, sampai 35%? 35%, mulai Februari kemarin. Oh, baru Februari, per tahun 2023 per tahun. ini? Sebelumnya B30, 30%. Oh, berarti sudah ada kenaikan. Sudah ada kenaikan juga. Dan ini sangat bagus sekali selain kepada untuk ketahanan energi atau menurunkan pengeluaran devisa, kita juga memperkuat pemakaian sawit kita di dalam negeri. Karena secara strategis sebetulnya, kalau Indonesia bisa sawitnya yang demikian banyak itu 65% dikonsumsi dalam negeri, maka kita yang bisa menentukan harga dunia sebetulnya. Tapi sekarang ini kita baru 37 atau 38% untuk domestik, selebihnya ekspor. Jadi kita masih tergantung pada ekspor. Oke, baik Bapak. Berarti sejatinya Indonesia ini punya banyak sekali potensi dan kedepannya akan dikembangkan kembali gitu ya Pak? Sangat. Oke. Mungkin sampai nanti mencapai lebih dari 60% kita bisa jadi muatan dunia. Bisa timbul isu nantinya satu ketika. Karena apakah prioritas ke bahan makanan atau bahan bakar. Nah, kalau terjadi konflik itu,
orang tentunya bahan makanan jauh lebih penting daripada membakar. Tapi jangan khawatir bahwa di Indonesia banyak juga tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan buah-buah yang mengandung minyak tinggi. Jadi tidak hanya sawit, sebetulnya itu cuma belum dikelola itu aja. Saya kira pemerintah harusnya udah mulai berpikir untuk itu, mengembangkan tanaman-tanaman baru itu, contohnya kesambi, kelor, nyamplung, kemudian ada satu lagi lupa saya. Oke. Jadi banyak potensi kita. Baik Pak, jadi memang sejatinya sawit ini sangat kompleks begitu ya Pak, bisa tadi ke bidang pangan, juga untuk bahan bakar, dan mungkin masih banyak lagi ya Pak, tidak menutup kemungkinan gitu di kemudian hari. Yeah. Nah kemudian Bapak, untuk pandangan Bapak sendiri nih Pak, mengenai potensi kelapa sawit, kalau dikhususkan sebagai bahan bakar yang terbarukan, bagaimana nih Pak, menurut pendapat Bapak? Sekarang kita lihat ya. Bahan bakar ada dua nih, bahan bakar untuk bensin, solar, dan ada satu lagi bahan bakar aftur, jet fuel. Nah kalau jet fuel itu cocoknya dari minyak kernel, tidak dari sawit, karena C-nya pendek-pendek. Nah C pendek-pendek itu sangat bagus untuk aftur. Dan itu punya kelebihan waktu dicoba oleh Pertamina, itu dia baru membeku pada temperatur 47 derajat Celcius minus ya. Sedangkan bensin biasa itu aftur biasa dari fosil itu 45 derajat udah beku. Jadi artinya pesawat semakin tinggi, aftur dari sawit bisa tahan. Kalau makin tinggi tahanan kan makin kurang, sehingga lebih ekonomis. Sebetulnya itu luar biasa itu tuh. Jadi dari hal aftur, kemudian dalam hal bensin dan solar itu dengan sawit ya biasa, tentunya bisa kita pakai. Sangat strategis bagi Indonesia sebetulnya. Kenapa saya bilang strategis? Begini, jangan lupa kita Indonesia ini negara besar, ribuan pulau, ya. Dan bagusnya sawit kita itu tumbuh hampir di 26 provinsi dari 37 provinsi kalau saya nggak salah sekarang. Ya, dengan 26 provinsi itu, kalau di setiap provinsi kita bikin kilang-kilang bensin atau kilang dari solar, dari sawit, ini seperti sekarang ini Pertamina nggak perlu sibuk transportasi kemana-mana. Jadi ketahanan energi kita itu makin bagus kalau menggunakan sawit sebagai bahan untuk energi. Jadi ketahanannya, resilience, makanya saya selalu menyampaikan kita itu konsepnya sebetulnya ada 3, PONAR. Saya selalu sebutkan PONAR. PONAR itu adalah poverty alleviation untuk mencegah kemiskinan, national current account defisitnya jadi artinya defisit kita makin kita minimalisir kekurangannya, ekspor kita lebih banyak daripada impor sehingga ketahanan current account kita makin kuat. Yang ketiga resilience terhadap energi. Jadi di mana-mana kita bisa bikin kilang-kilang itu, jadi nggak perlu ada pengangkutan lagi seperti sekarang. Sekarang kan cuma di 5 lokasi minyak, satu di Dumai, kemudian di Pelaju, Balongan, Cilacap, Balikpapan. 5 titik. Jadi kalau Malaysia aja, Selat Malaka di stop, seminggu selesai republik. Nggak ada minyak. Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi dengan sawit ini menjadi bahan bakar yang sangat bagus kepada negara kepulauan Indonesia menjadi resilience terhadap sumber bahan bakar. Jadi kalau misalnya ada perang gitu ya di daerah Papua, ya kapal ada, atau solar nggak ada. Coba bayangkan, ya tinggal nongkrong aja kan. Nah ini perlu menjadi suatu pertimbangan bagi Republik bagaimana pentingnya sawit ini bagi Indonesia. Oke, baik Bapak. Berarti memang sangat banyak sekali ya Pak manfaatnya. Tadi mengatasi kemiskinan, mengatasi apa saja kekurangan devisa kita, kemudian ekspor dan juga energi itu sendiri ya Pak ya. Jadi sahabat Maksi memang untuk sawit ini sendiri punya banyak sekali potensi, terutama untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia, juga hal-hal ini berkaitan dengan ekonomi seperti misalnya tadi ada juga untuk pangan dan lain sebagainya. Bapak, menurut Bapak sendiri nih Pak, untuk tadi kan Bapak sudah sempat sampaikan ya di Indonesia sendiri tidak menutup kemungkinan nanti di tahun-tahun berikutnya persentasenya itu akan terus naik dari pembuatan si bahan bakar ini ya Pak ya. Nah menurut Bapak sendiri untuk kontribusinya sendiri untuk sawit ini
dalam memenuhi kebutuhan energi, tapi di skala nasional ini menurut Bapak seperti apa gitu? Bisa besar. Begini, yang saya lihat itu dalam hal pengembangan kebun sawitnya kita itu belum optimal. Kebun sawit. Ya, terutama sawit-sawit masyarakat itu sangat jauh di bawah produktivitas yang seharusnya. Jadi saya sangat setuju tidak perlu ada deforestation. Jadi kita harus punya konsep no deforestation. Nah, dengan demikian areal yang ada sekarang mari kita optimalkan. Contoh ya, saya menghitung sawit rakyat kita itu ada 6,88 juta hektar. Dia hanya memproduksi kira-kira 9,2 ton tandan sawit per hektar per tahun. Ya, kalau diolah menjadi minyak sawit, dia hanya kira-kira 17%. Jadi hanya bisa menghasilkan 8,9 juta ton lah, gitu ya. Kalau ini diperbaiki, produktivitasnya, dananya, dan lain-lain ditingkatkan, kita bisa menghasilkan kalau minimal 80 juta ton tahun perhitungan saya 2030. Tapi tidak perlu merambah hutan, udah milik petani itu yang kita kembangkan supaya dia meningkat sehingga produksi kita makin banyak. Dan itu bisa bagian besar kita pakai untuk menjawab pertanyaan Anda tadi itu. Jadi kita punya potensi cukup, asal kita mau aja. Tapi biasanya orang itu kalau sudah susah baru berpikir. Iya betul Ya? Pak. Jadi saya pikir, saya harapkan nanti bahwa kabinet mendatang itu sudah melihat ke arah sana untuk melihat potensi yang ada ini, apa yang harus kita lakukan supaya dia lebih produktif. Dan sekaligus teknologinya kita perbaikin. Ya. Betul Pak. Karena apa? Saya melihat begini, ada hal dari sawit itu yang belum dijamah dengan baik. 1 unit CPO yang dihasilkan itu ada 9 unit biomas. Yaitu biomasa itu bisa selulus dan lain-lainnya. Kalau riset kita perbaiki dan lain-lain itu seperti Maksi, di situ melibatkannya, didanai dia dengan tinggi, maka biomass itu sangat energi dan juga punya nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Misalnya dari serat sawit itu bisa kita bikin apa? Etanol bisa kita bikin. Kedua, baju anti peluru bisa kita bikin. Dan yang ketiga, kita bisa bikin menjadi plastik. Yang keempat, kita bisa bikin menjadi BTX. BTX itu adalah bahan polimer, yaitu benzen toluene silin dari selulus dari itu. Kalau itu dikembangkan, wah, ini negara ini pasti paling hebat lah. Nah, itu yang ditakutin negara lain saya pikir. Makanya diserang sawit itu supaya jangan maju-maju. Nah, kita ikut bertengkar sendiri di dalam. Iya, luar biasa berarti ya Pak. Memang kalau Indonesia bisa memaksimalkan potensi itu, apalagi dengan tadi menggait sawit-sawit di masyarakat, itu akan jauh lebih. Jauh lebih. Dan kemakmuran akan tercapai. 26 provinsi sawit tumbuh, coba. Dan kita seperti saya sampaikan sering, kita jangan selfish. Jangan hanya kebutuhan sendiri. Kita juga bagian dari dunia. Mari kita berikan dunia ini dengan makanan yang berasal dari sawit. Supaya mereka juga makmur gitu. Sehat. Jadi, kita makmur bersama, bukan hanya Indonesia, tapi Jangan. dunia ya Pak. Kita adalah bagian dari dunia. Oke, baik, menarik sekali Bapak. Tadi Bapak sempat singgung juga tentang teknologi ya Pak. Jadi bukan hanya memaksimalkan potensi, tapi dibarengi juga dengan teknologi begitu ya Pak. Sangat. Nah, kemudian untuk dari penelitian Bapak sendiri mungkin Pak, apakah ada gitu Pak inovasi baru atau mungkin teknologi baru yang saat ini sedang diterapkan untuk memaksimalkan potensi sawit tadi untuk bahan bakar utamanya Pak? Ya, ada. Jadi gini, teknologi yang kita pakai sekarang itu mengolah tandan buah sawit menjadi minyak, itu disebutkan wet process. Wet process itu adalah menggunakan uap dengan proses sterilisasi. Nah, sterilisasi itu temperaturnya sampai 142 derajat Celcius. Nah, 142 derajat Celcius itu menyebabkan nutrisi-nutrisi yang ada di dalam sawit itu kita buang. Padahal itu nilainya luar biasa untuk kesehatan dan lain-lain, terutama untuk kosmetik ya.
Misalnya kita dengan daerah tropis begini kan ultraviolet kan begitu banyak. Nah, jadi wet proses ini itu menghasilkan emisi karbon kira-kira 1296,1 kg per ton minyak yang dihasilkan. Jadi kalau kita hasilkan 48 juta ton CPO, berarti kita juga mengeluarkan emisi karbon kira-kira 52 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Padahal Bapak Presiden di Bali, G20 saya bilang, Indonesia akan berusaha keras untuk menurunkan emisi karbon at any cost. Nah, saya melihat itu, jadi saya pikir proses teknologi yang sekarang itu perlu dirubah dari wet proses menjadi dry proses. Jadi kalau wet proses bahwa kilang-kilang pengolahan minyak sawit itu harus berada dekat sungai, polusi kan gitu. Kalau dry proses nggak perlu, karena dia tidak perlu air. Emisi karbon bisa turun. Nah, itu yang harus kita capai. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi dunia ini mengatakan bahwa sawit itu footprint daripada emisi karbonnya itu jejak emisi karbonnya tinggi. Nah, itu bisa kita turun sehingga kita bisa memenuhi apa tuntutan oleh Eropa. Sehingga nggak persoalan sebetulnya. Jadi teknologi itu kita rubah dari wet menjadi dry. Nah, dengan dry, nutrisinya tetap kita bisa ada di dalam sawit. Dengan demikian, program pemerintah yang ditangani oleh Pak Wapres yaitu stunting bisa segera diatasi dengan itu. Jadi kita harapkan bangsa kita ini jangan hanya menggunakan perasaan, pakailah otak. Karena di memang merah dia. Jadi merah itu yang dianggap jelek. Disitulah justru vitaminnya. Daripada dia diputihkan, putih itu nggak ada apa-apanya tuh. Nah, kita kembalikan. Jadi kita minta juga, itu tentu perlu education, pendidikan lah. Itu gambarannya. Jadi teknologi perlu kita rubah untuk mencapai sustainability terjadi, kemudian emisi karbon rendah, dan kita bisa mendapat dengan konsep ada get clean air gitu, and healthier product. Kira-kira gitu. Berarti ya Pak. Jadi pabrik pertama itu sedang dibangun sebagai model di Jambi. Di Jambi. Kira-kira ini sedang tahap pembangunan untuk masyarakat petani kira-kira 3.500 hektar. Sehingga pabrik ini akan berjalan, kalau saya nggak salah mungkin Agustus, sudah berjalan sebelum 17 Agustus lah. Saya kira itu sudah bisa diresmikan. Ini berita bagus bagi petani. Kenapa? Harga buah mereka itu akan lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena sekarang begini, menghitung harga sawit itu hanya 3 elemen faktornya. Harga sawit dunia berapa? Harga inti sawit berapa, kernel? Terus harga cangkang berapa? Nah, nanti bukan ini aja, kita harus hitung juga harus biomass tadi. Karena biomassnya kan bernilai kan gitu. Berapa? Nah, yang additional income bagi para petani sawit kita itu dengan teknologi dry process itu ada carbon credit. Karena carbon credit itu kira-kira $15 per ton. Jadi kalau petani bisa menurunkan 40 juta ton CO2 ekuivalen per tahun kali $15, berapa ratus juta dolar itu coba. Dan ini nggak pernah dipikirin. Nah, sekarang kita coba akan terapkan itulah, sehingga petani kita itu makin kaya. Cuma nanti kita harapkan kalau udah petani kaya jangan sombong itulah, gitu. Bahwa mereka income mereka pasti lebih tinggi, tapi tidak boleh merambah hutan. Nah, itu yang harus kita jaga. Jadi tetap jangan selfish tadi yang Bapak bilang ya Pak. Jangan. Tidak boleh egois, tidak boleh sombong juga, tapi tetap pada straight to the point apa tujuan kita begitu ya. Iya. Oke, jadi untuk kedepannya nih Bapak, tidak menutup kemungkinan akan bisa terrealisasikan untuk si wet dry proses ini di tahun berapa mungkin Pak? Saya harapkan tahun 2030 seluruh kebun sawit petani itu menggunakan dry process. Kalau mereka menggunakan dry process,
tingkat produktivitas mereka tinggi. Wah, itu kita bisa tahun 2030 perhitungan saya harus bisa kita mencapai 85 sampai 90 juta ton. Sekarang kira-kira 48 kita, atau 50 juta. Jadi ada 40 juta ton yang bisa ditambah dari para petani sawit kalau kita benahin persawitan petani. Dan critical issue itu edukasi. Jadi kalau saya mengibaratkan, ini para petani itu harus kayak bisa sapu. Sapu itu kalau sendiri-sendiri nggak kuat, tapi kalau dia terikat, itu akan kuat. Jadi mereka harus perlu manajemen. Jadi nggak boleh, jangan lagi para petani itu jalan sendiri-sendiri, harus dalam satu manajemen. Oke, jadi mungkin di situ bisa masuk peran generasi muda ya Pak ya? Oh, harus. Seperti misalnya saya dan generasi-generasi kedepannya begitu ya Pak. Apalagi nanti kan kedepannya juga globalisasi akan semakin meningkat dan lain sebagainya gitu. Karena di situ kita udah memikirkan sudah perlu industri 4.0, digitalisasi, AI, ya, artificial intelligence sudah harus diterapkan, industrial of things, IoT sudah harus, sehingga dari setiap pohon itu kita udah tahu, dari drone. Nah, milenial lah yang paling tahu tuh dengan TikToknya udah tahu dia pohon ini. Kita kan udah old fashion. Nah, tapi kita lihat arahnya harus ke sana. Milenial harus dilibatkan. Tapi bukan hoax ya. Milenial yang hoax bukan itu. Milenial yang memang ada digitalisasi, industri 4.0, smart manufacturing, udah harus dilakukan di sana. Dan saya berharap besar itu harusnya bisa. Maka itu dengan pabrik yang ada di Jambi yang sebagai model itu, nanti kita akan undang para mahasiswa dan yang muda-muda itu untuk melihat. Oke, kira-kira begitulah. Jadi berarti memang ada beberapa not yang perlu kita perbaiki sama-sama gitu ya Pak, untuk mensukseskan potensi dari si sawit ini. Nah tadi berkaitan dengan generasi muda dan perannya untuk sawit nih Bapak, apakah ada harapan tersendiri dari Bapak untuk industri kelapa sawit ini, khususnya di Indonesia, untuk mensukseskan program energi terbarukan gitu Pak? Sangat ya. Karena energi terbarukan, oke, orang pindah ke listrik. Jangan lupa listrik juga perlu energi. Itu kan yang berpindah aja daripada masukkan ada dicolok ke energi kan. Sumber energi kan perlu energi sawit juga di situ. Jadi saya kira itu sangat dipentingkan karena orang menguasai energi dan food, saya kira itu yang paling kuat. Kalau yang lain-lain kan itu aksesoris sebetulnya. Asal energi dan food, kesehatan mereka baik, satu negara itu kan kuat. Jadi edukasi terhadap itu sangat diperlukan. Yang lain-lain bisa diganti loh. Nanam atau itu nggak bisa diganti tuh, ya. Atau menumbuhkan sesuatu itu pakai apa tuh? Nggak bisa. Betul sekali Pak. Jadi memang karena si pertanian ini kan juga jangka panjang, kemudian kita akan selalu terus membutuhkan generasi baru lagi. Sangat. Gitu, Pak, ya. Untuk harapan Bapak sendiri, tapi khususnya bagi para peneliti gitu Pak di komoditi sawit ini, seperti apa gitu Pak yang Bapak harapkan? Para peneliti ini saya kalau bisa usulkan itu dananya itu diperbesar, ya. Dan penelitian jangan lupa kalau kita harus bisa mulai mengerti dari 100 penelitian belum tentu semua berhasil. Kita harus siap 10 saja dari 100 penelitian itu berhasil udah bagus. 10 dari 100. Ya. Nah, dengan 10 itu dengan berkembang terus kita makin kuat. Karena tanpa penelitian itu kita tidak akan maju. Research adalah tulang punggung kita untuk lebih berjaya di masa depan. Tanpa itu saya tidak yakin Indonesia ini bisa berkembang dengan baik. Dan jangan sampai sawit ini mengalami hal yang sama dengan karet. Itu persis. Sangat disayangkan. Tuhan juga marah. Jadi sawit tetap menjadi primadona. Dan untuk bisa jalan ini semua, yang saya sarankan itu adalah sawit itu jangan lagi ditangani oleh beberapa kementerian. Satu saja badan, karena belum ada undang-undang. Badan Komoditi Strategis Nasional. Ya,
itu baiknya kita kembangkan di mana 5 komoditi ini bisa menghasilkan minimal 20% GDP nasional berasal dari industri yang dimaini. Apa aja itu? Yaitu adalah sawit, karet, gula, kopi, kakao. Sedangkan beras dan lain-lain biarlah Kementerian Pertanian yang mengerjakannya. Tapi 5 komoditi ini sebagai strategis nasional itu ditangani oleh satu badan langsung ke presiden. Tidak lagi kepada kementerian. Karena apa? Sekarang itu saya melihat sawit ini dari analisa GAPKI itu ada GAPKI Sumatera Utara ada 17 katanya kementerian yang duduk di kapal induk ini. Semua sayang terhadap sawit, tapi saking sayangnya itu masing-masing lego jangkar. Nah kalau udah lego jangkar semua, bagaimana mau bergerak dia? Nah itulah. Ibarat kata kita menyayangi, kita kekep begini, nggak ada kemajuan. Jadi biarkan aja satu badan untuk mengelola. Ya mungkin itu ya Pak ya harapan untuk kedepannya Itu. dari segi. Nah dengan demikianlah research bisa tumbuh, keputusan bisa diambil cepat, dan kita bergerak bisa sesuai dengan kebutuhan dunia, cepat penangkapan dan lain-lain. Karena apabila sudah terpusat dalam hal manajemennya pun akan jauh lebih terkontrol dan lebih kelihatan gitu untuk hasilnya ya Sangat. Pak ya. Dan kita lihat negara tetangga kita sukses. Sudah ada yang menerapkan seperti itu? Iya, negara tetangga kita satu tangan. Oke. Yang lain-lain kementerian boleh komen, tapi dia ngambil keputusan. Jadi ditangani oleh satu badan. Satu badan. Namanya di sana itu MPOB. Malaysian Palm Oil Board. Jadi BPDP itu seperti kita itu ada di bawah dia. Nah, badan ini kalau ada terjadi semacam BPDP-nya itu ada di situ juga. Dan tidak perlu dipengaruhi yang lain-lain supaya dia bisa bergerak. Oke, baik Pak. Luar biasa sekali, berarti harapan ini memang untuk jangka panjang dan memang untuk keberlanjutan dari sawit itu sendiri ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Bapak untuk di part pertama ini ya sudah selesai pertanyaan mengenai energi terbarukan yang bersumber dari sawit nih Pak. Nah untuk itu sahabat Maksi, karena tadi kita sudah berbincang mengenai apa saja sih potensi yang dimiliki oleh kelapa sawit khususnya sebagai energi terbarukan di part pertama, pada part kedua ini saya Safira akan kembali mengajak sahabat Maksi untuk membahas mengenai keberlanjutan atau sustainability dari kelapa sawit ini di Indonesia dan juga di dunia.